sebenarnya kalau kita flashback sedikit, emang Aura sempet menang Dan juga waktu di itu week mereka pertama ya. dan itu mereka jadi 2-1 ya kalau nggak salah ya. Enggak, 2-0 melawan Aura menang 2-0. Itu di minggu keempat, hari kedua. Oh. Jadi kali ini Alter Ego punya kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Apakah bakal di finish 2-0 juga atau dari Alter Ego masih bisa kecolongan 1 poin? Itu yang agak sedikit berat. Atau justru malah Aura yang oke, aku kasih 1 poin tapi 1 lagi enggak ya? Ya, gitu. Kalau misalnya dikasih 1 poin baik banget sih. Itu dia gitu kan. Lalu kita lihat sebelah sini udah ada Parsha dan juga Cecilian yang langsung dibuang begitu saja kali ini dari kedua belah pihak. Dan masih sedikit sama dengan game yang pertama kali ini, tapi Alter Ego lebih di-set untuk ambil ke arah second pick karena menurut mereka, mereka adalah tipikal pemain counter pick yang emang udah di-pick sama musuh gitu kan dari Alter Ego sendiri. Sedangkan kalau kita lihat sini Selena dari seorang Darkness sebenarnya masih cukup terbuka. Aura, apa yang bakal dibuang kali ini ternyata Esmeralda, respect sama The Miracle Boy kayaknya nih. Ya, kali ini bakal coba untuk membuang ke arah Selena kah dari Alter Ego karena Aura kali ini di game yang kedua mereka bakal melakukan first pick lagi. Selena kali ini masih terbuka dan merupakan salah satu signature juga dari seorang Darkness. Akankah dibuka begitu saja atau justru bakal dicoba buka kali ini? Sedangkan ini ada Sally Boy dengan kill pointnya di sini ada 4.3, sedangkan death-nya ada 2.4 ya. Dan ini adalah Phoenix support dan tank dari tim Aura di sini dengan asis yang cukup tinggi 6.9. Iya, tapi Selena kali ini bakal dibuang oleh tim Alter Ego melepas Valir, Gigi dan juga Nana kali ini. Kufra juga masih terbuka lebar. Grok juga masih menjadi pilihan utama biasanya dari tim Aura ya. Ya, untuk tim Aura, Grok dengan Phoenix Flame Shot di situ kan. Phoenix, Grok, Flame Shot itu udah tipikalnya Aura. Cuman kita nggak tahu karena di sini terlalu banyak hero yang terbuka sih kalau menurut aku pribadi, dengan adanya Digi, dengan adanya Nana, dengan adanya Uranus, bahkan Valir yang terbuka sangat lebar. Tapi kemungkinan besar di sini bakal mengambil Kimika nggak? Kadita nggak juga? Kalau misalnya mereka ngambil Grok terlebih dahulu, berarti mereka bakal ngelepas Digi ke arah Alter Ego plus Valir. Digi. Oke, ternyata Digi di sini ya diamankan terlebih dahulu sama Aura. Walaupun harusnya win rate dari Diginya akan berturun lagi ya, akan berkurang lagi di sini. Karena tadi di 68 dan barusan matchnya kalah dengan adanya Esmeralda dari tim Alter Ego. Tapi kali ini Alter Ego, permainan seperti apa yang bakal diberikan dengan adanya Digi lagi di sisinya Alter Ego, dari sisinya Aura, dan Alter Ego, Valir Tamus kali ini. Oke, 1 support dan juga 1 offlaner untuk seorang Armici kali ini. Tamus memang agak mengganggu sih dengan adanya split push yang dilakukan oleh Armici tadi di arah atas. Ini benar-benar mendistract teman-teman Aura. Mereka kayak bingung, oke gimana cara nangkep ke arah Esmeraldanya, sedangkan mereka harus secure landing juga di arah atas. Tapi dengan adanya Valir ini bakal coba untuk men-stop juga pergerakan Aura yang mungkin dengan adanya Jauhead bakal lebih agresif, dengan adanya Harit yang kalau kita tahu dengan Chrono Dash-nya ketika zaman Force-nya juga dibuka itu bakal lebih licin lagi. Tapi masalahannya adalah kali ini apakah dari Aura mereka bisa untuk lompat ke arah belakangnya untuk ngambil ke arah Valir? Ya, karena dengan adanya Searing Torrent ini bakal dihempaskan ya. Dihempaskan gitu dari teman-teman Aura yang ingin mendekat ke arah Alter Ego, dan mereka sudah bermain dengan 2 api dan apinya satu datang dari neraka dengan Inferno-nya kali ini dari seorang Tamus. Well, tapi kalau kita lihat kali ini Aura dari Alter Ego harus nge-pick 1 lagi sebelum kita masuk ke dalam baiting phase-nya. Masih ada 1-1 dan bakal di-pick di lock sama tim Alter Ego. Ya, 1-1 yang menjadi salah satu tumpuan juga tadi di game pertama. Kita udah melihat permainan yang sangat baik sekali dari Mongzi. Dia selalu datang di saat yang tepat banget dan dia bahkan nungguin kayak ketika dia udah bisa ngelepas crossbow tank ya, dia masih nunggu timing yang tepat setidaknya ya untuk buying time ke arah teman-teman Alter Ego untuk nge-push ke arah objektif. Tapi kalau kita lihat dari Aura, kali ini mereka akan melakukan ban yang ketiga. Mereka masih punya kesempatan untuk ban ke arah Nana kalau mereka mau seperti yang mereka lakukan di game pertama tadi. Atau mereka bakal coba untuk ban ke arah tanknya mungkin Grok masih terbuka.
Atau mereka bakal buang Atau karena Link, Kufra. Link juga masih terbuka kali ini dari Aura. Oh, tapi Link yang akan diamankan kali ini. Mereka benar-benar gak mau ada satu hero yang mobilitasnya tinggi banget. Bisa loncat kemana-mana. Dan Bisa itu adalah hero-nya dari Sally Boy sendiri gitu. Iya, respect band juga ke arah Sally Boy. Dan kalau kita bilang juga Link ini sangat amat mudah kalau dia mau mencoba untuk mendapatkan vision di arah lane yang berbeda. Dan Alter Ego, siapakah yang mau kamu ban kali ini? Apakah Granger atau Kari lagi? Karena ini lebih ke arah respect band ke core dari tim Aura sih. Tapi kayaknya mereka akan melepas Grangernya dan ngeban ke arah carry karena itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih mengganggu. Atau Grok. Atau dan Alter Ego bisa mengambil ke arah Uranus kalau Karinya udah dibuang. Jadi mereka punya satu hero tanky yang memang bisa ngediving ke arah jauh juga. Oh, tapi Bruno kali ini yang bakal diamankan. Kalau seandainya Aura ngambil Grok dan juga Kari, berarti Alter Ego mereka harus nge-count. Karena menurut aku kalau Aura ngambil Grok sama Kari, mereka udah kuat banget sih. Mereka ada DG, mereka ada anti-CC, mereka ada counter untuk hero-hero yang defense-nya tinggi banget, ada Kari. Dan ada Jauhead yang bisa flicker terus coba ngincer ke arah Valir di arah belakang. Ya tapi kayak di sini Alter Ego harus nge-lock hero terhadap Sally Boy terlebih dahulu kok sebelum ngambil ke arah satu. Oh iya, ada Kufra. Kita masih punya Kufra ternyata. Kufra kali ini diambil untuk tim Alter Ego. Sedangkan untuk Aura di sini masih ada Kari yang terbuka sangat lebar. Masih ada Granger juga yang bisa menjadi salah satu tumpuan untuk tim Aura sendiri. Sedangkan kalau kita lihat juga masih ada Grok seperti yang dibilang sama Momochan. Ditambah dengan Uranus yang bisa menjadi hero untuk dive in ke arah depan. Mas sebenarnya masih banyak hero sih kalau pengen ke arah tank. Masih ada Baxia, masih ada Uranus, masih ada Grok. Tapi Kadita yang dari tadi udah di shadow pick terus-terusan gitu loh. Di shadow pick terus-terusan tapi nggak diambil ya kali ini. Tapi kita melihat Granger justru yang menjadi pilihan untuk tim Aura. Menjadi marksman, menjadi tumpuan di arah late game nantinya. Bersama dengan Grok. Yes, dan satu pick terakhir untuk Alter Ego. Apakah ini hero yang akan dipakai untuk seorang Sally Boy? Udah ada senyum-senyum di sini dari Mamzi. Esmeralda kah? Oh, Esmeralda sudah di-ban sebagai respect ban untuk seorang ini. Dan Hayabusa. Hayabusa kali ini bisa dibilang menjadi counter juga ke arah DG-nya, ke arah belakang ya. Tapi kalau kita lihat Sally Boy kayak akan bermain Hayabusa kali ini. Sedangkan kita tahu juga Mamzi merupakan bapak Hayabusa. Ini menarik banget. Tapi Mamzi juga bagus banget sih permainan one-one-nya di game yang pertama. Meskipun kita lihat juga dia munculnya di arah akhir-akhir ya. Oke, agak sedikit penasaran dengan performa yang akan ditunjukkan sama tim Alter Ego kali ini. Siapa yang akan memenangkan game kali ini? Ayo teman-teman yang di rumah. Apakah bakal jadi Aura Fire atau Alter Champ? Jangan lupa untuk komen ya di bawah ini. Entah kalian nonton di Nimo, YouTube, atau Facebook dari Mobile Legends Bang Bang. Dan yang pastinya kali ini siapapun yang memenangkan poin ya. Ini bakalan masih struggling banget di posisi klasemen ya Village. Iya betul sekali, ini bakal merusak sistem di klasemen. Bakal seperti apakah nanti klasemen lagi, dan kita akan segera masuk saja di game kedua dari Best of 3 Series antara tim Alter Ego dan juga Aura. Iya, kali ini Cassius, Sally Boy, Mamzi, dan Yam sudah mulai langsung rotasi ke arah mid. Armici masih menempati posisi yang sama di arah atas. Yes, Armici dengan Tamusya kali ini dan Cassius dengan dia punya Kufra, Sally Boy dengan Hayabusanya, Mamzi dengan One-One-nya, dan juga masih ada seorang Yam dengan Valires. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Aura. Iya, masih ada Phoenix dengan Grok. Strong kali ini bermain dengan Grangernya, Clover, dengan Harit, Darkness dengan DG, dan Godiva masih dengan Jauhead nih. Yes, masih banyak hero yang tidak begitu berubah dibandingkan di game pertama kali ini, dan mereka langsung secure karena purple buff-nya. Sedangkan di sini tidak ada hyper carry ya, karena kalau kita lihat mereka berbagi buff juga, berbagi farming di sini antara Hayabusa dan juga One-One. Sedangkan kalau kita lihat situ Kufra, biasa kalau kita punya teman mainnya kurang jauh, kalau ini mainnya kejauhan. Dia coba untuk open vision juga sih ke arah teman-teman Alter Ego biar mungkin Sally Boy-nya lebih nyaman lagi untuk farming, dan One-One-nya juga bakal coba lebih gampang untuk rotasi di arah atas dan juga arah mid. Yes, tapi Mamzi kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin. Sedangkan Hayabusa di sisi bawah kali ini bakal
mencoba untuk bertemu dengan seorang Jawhead. Dengan quad shadow-nya harus bisa menggocek pergerakan yang dimiliki sama seorang Jawhead. Tapi apakah yang bakal terjadi dengan pergerakan tersebut? Sedangkan Cassius kali ini masih mencoba untuk berjalan-jalan, memberikan vision untuk teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan Darkness sudah memberikan time bomb di mana-mana, mencoba untuk menggerecoki pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego. Tapi sudah ada 3 yang berdiam di ambush di sebelah sana. Rimichi, akankah di sini ada penyergapan yang dilakukan oleh tim Alter Ego? Tapi sambil menunggu tidak berhasil mendapatkan siapapun. Reverse time bouncing ball hanya untuk keluar dari peperangan. Iya, kali ini agak sedikit terlalu lama sih kalau menurut aku di arah atas tadi ya. Mereka benar-benar sabar banget nungguin Clover dan juga Darkness. Tapi kita lihat Flicker maju ke arah depan. Kali ini Cassius dengan bouncing ball. Clover masih ada reverse time, kali ini masih menggunakan Synchro Vision. Tapi udah mendapatkan Witness by dan langsung Clover bahkan mendapatkan 2 untuk tim Alter Ego. Tapi kita lihat sebelah sana, sudah ada Rimichi, juga langsung ada Buntut dan juga Inferno beserta Vengeance. Walaupun berhasil tershatter, tapi sudah ada 3 dari tim Aura yang terambil oleh tim Alter Ego. Iya, tapi kali ini Phoenix masih menjadi target di arah atas. Darkness-nya. Oh, sendirian di arah depan, burungnya nggak bisa kemana-mana di situ. Bakal lagi-lagi di pick off dan bahkan Cassius-nya masih bisa dibalaskan. Wow, charge mengenai 2 di sebelah sana cukup berbahaya. Tapi Phoenix menjadi makanan selanjutnya untuk Alter Ego. Ini di atas aja kayaknya rame banget ya. Iya, cukup ramai di arah atas, tapi di arah bawah diam-diam juga Jawhead-nya coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Dan Silly Boy masih coba untuk farming kali ini, tapi di ejector. Di Unstoppable Force. Kali ini Silly Boy bakal mundur. Nggak akan terlalu memaksakan, karena dia juga tahu dia masih cukup, bisa dibilang dia cukup tipis juga ya seorang Hayabusa kali ini. Kalau tanpa adanya quad shadow, apalagi shadow kill, ini bakal bahaya banget buat seorang Silly Boy. Replay Barilmi kali ini kalau kita lihat di sisi atas memang crossbow tank dimiliki sama seorang Mouzi sangat menakutkan. Dia langsung dapetin weakness point-nya dan Rimichi decision making untuk mengincar ke arah Fansrong itu sangat worth it kalau menurut aku pribadi. Karena memang pergerakannya apa ya, benar-benar bisa dapetin core dari teman-teman Aura. Sedangkan kalau kita lihat sebelah sini, ada reverse time. Langsung ada buka zaman force, bouncing ball, synchro vision. Chrono Dash kali ini mengincar karena seorang Cassius. Tapi Cassius masih terlalu tanky dengan bola-bola manjanya. Ya, tapi sudah ada turtle yang bakal dicolek-colek oleh tim Alter Ego kali ini. Oke, reverse time bakal mengarah ke arah Rimichi. Tapi Cassius yang mulai datang, mulai maju. Yamnya masih coba untuk siring torrent. Fireball ke arah teman-teman Aura kali ini. 1 sudah mulai down dari Cassius. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Wanwan, Mouzi. Dengan opening yang sangat bagus dari Wild Chat, seorang Phoenix di sini membuat opening untuk Alter Ego-nya benar-benar nyaman banget. Sedangkan kalau kita lihat dari Alter Ego-nya, mereka agak sedikit kesulitan untuk konsentrasi. Akankah lebih bagus ngambil ke arah turtle atau ngambil ke arah pick off? Sedangkan kalau kita lihat di sisi atas kali ini masih ada Clover mencoba untuk mengunci ke arah seorang Rimichi, tapi masih mencoba diambil weakness point sama seorang Mouzi. Sedangkan turretnya hampir saja terdapat diambil sama Alter Ego. Sedangkan kita lihat di sisi atas kayaknya mereka benar-benar bakal konsisten untuk mengambil turret di sisi atas. Flame shot dibuka 2 kali ini tapi tidak mengenai siapapun dari Alter Ego. Sepertinya turret pertama di sini bakal menjadi konsisten yang objektifnya bakal diambil sama tim Alter Ego tanpa ada defensif sama sekali dari tim Aura di sini. Iya, dari Mouzi sendiri memang lagi-lagi balik lagi seperti game 1, dia dapetin free space banget untuk ngambil ke arah objektifnya tim Aura. Sedangkan memang rotasi dan juga positioning yang baik dari Cassius pun membuat tim Aura agak sedikit sulit untuk maju. Tapi kita lihat Phoenix-nya sudah mulai dibakar-bakar dengan fireball yang dikeluarkan oleh seorang Yam. Yes. Tapi kalau kita lihat kali ini Clover pun agak sedikit kebingungan mau bergerak ke arah mana. Sedangkan kita lihat di sini purple buff-nya akankah berhasil diambil. Sedangkan Yam di sana berhasil diambil sama seorang Darkness di situ dengan ada time bomb-nya juga dengan ada flame shot. Tapi di sini Silly Boy hampir saja terpick off, masih menggunakan quad shadow dan bakal mencoba untuk mengambil ke arah purple buff yang kali ini tanpa ada gangguan kan dari Godiva. Godiva bakal maju ke depan kali langsung mengincar, langsung ejector, terus ada shadow kill di sana dikeluarkan walaupun buff-nya berhasil diambil sama Godiva. Tapi Silly Boy masih bisa untuk bertahan. Iya, tapi di arah bawah di mana atas lumayan ramai sepertinya. Cassius sudah mulai maju dengan Tyrant Revenge dan bahkan Tyrant Rage-nya berhasil melok pergerakan seorang Clover. Clover-nya sendirian, sedangkan Phoenix-nya tadi baru rotasi dari arah mid ke arah atas, tapi dan sudah cukup terlambat ya. Betul, dan mereka langsung dapetin ke arah objektif juga. Ini sama seperti di game pertama di mana mereka kehilangan 2 turret di sisi atas. Sedangkan sedikit fun fact sini, di game pertama tadi tidak ada satu hero pun yang mampu memberikan damage ke arah turret Alter Ego.
Iya, bener banget. Gak ada satu pun turret yang dicolong oleh tim Aura. Tapi kita lihat di arah bawah Sally Boy-nya berhasil akhirnya di take down oleh seorang Jauhaya. Tapi turtle-nya bakal diamankan oleh Mangzi kali ini. Udah mulai dibuka weakness point-nya. Oke, langsung crossbow of tank. Kali ini dibuka sama seorang Mangzi walaupun tidak bisa memfinish seorang Phoenix. Tapi apakah mereka akan mundur begitu saja? Atau justru bakal menantang pergerakan dari tim Aura kali ini? Sudah ada minion, sudah bergerak. Sedangkan di sisi atas kali ini cukup nyaman dari seorang Harit dan juga Granger untuk mendapatkan objektif di sisi atas. Hanya sisa Rimichi seorang. Tapi turret di sisi bawah berhasil diambil. Iya, tapi kalau kita lihat dari segi net worth, Mangzi masih paling kaya dibandingkan teman-temannya 5.600. Sedangkan dari sisi Aura, diungguli dari Granger ya, Van Strong kali ini. Yes, dengan tapi di sini Clover 4.200. masih menggunakan zaman Code Chrono dan juga Synchro Vision yang mencoba mengincar karena Rimichi. Tapi dengan ada Inferno di sebelah sana dari seorang Rimichi masih bisa sustain dan masih bisa untuk selamat. Tapi kalau kita lihat kali ini dari seorang Mangzi sudah memiliki Demon Hunter Sword. Akan memecahkan armor dari tim Aura, apalagi seorang Phoenix dengan drop-nya di sini. Purple buff lagi sudah respawn, akan coba untuk diambil oleh tim Alter Ego. Tapi ada Walter yang cukup baik dengan ada Power of Nature juga kali ini maju ke depan dengan ada Synchro Vision juga dengan ada Chrono di sana. Tapi di sana Mangzinya menggila dengan ada Dengan crossbow of tank kali ini bakal coba dibuka. Masih belum bisa mendapatkan siapapun dari Aura. Bahkan kita lihat flicker, Godiva, ejector ke arah Cassius. Bukan target yang diinginkan, target masih bisa balik dari seorang Cassius. Dan bahkan belum ada yang terpick off dari tim Alter Ego. Yes, dan Aura pun di sini kehilangan satu saja, sedangkan Alter Ego tidak kehilangan siapapun. Dan Alter Ego sepertinya ingin bermain lebih sneaky lagi. Darkness kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dan malah tercatat, sedangkan Clover juga bakal jadi makanan selanjutnya. Kakak tidak ternyata lebih menunggu. Sedangkan kalau kita lihat mereka akan konsisten untuk mengambil ke arah bawah. Sedangkan Cassius cukup sibuk di arah tengah untuk mengganggu pergerakan yang dimiliki sama tim Aura. Sedangkan udah ada backup juga dari seorang yang menggunakan flame shot di arah tengah kali ini. Mengganggu seorang Phoenix. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang dari Alter Ego mereka berfokus banget sama objektif turret. Mereka bisa dibilang kayak ngedistract pergerakan dan bisa dibilang vision dari tim Aura benar-benar dibatasi banget. Kayak setiap kali mereka coba untuk nge-cover turret di arah mid, pasti di bawahnya ke push. Ini sebenarnya kalau kita perhatiin fase yang sama dari game pertama. Ketika Alter Ego udah dapetin turret di arah atas dan di arah bawah, mereka langsung grouping untuk dapetin turret di arah mid. Ini berkali-kali dilakukan sama tim Alter Ego. Kalau kita lihat pun sebenarnya memang dari Aura, mereka sebenarnya udah bisa ngebaca. Kayak dengan adanya Phoenix dengan Wild Charge yang tadi kita lihat di area buff dari tim Aura kali ini. Tapi Sally Boy yang bakal Shadow Kill dibuka kali dari Sally Boy. Tapi masih bisa dipilih sama seorang Darkness. Bakal dilanjutkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka bermain sangat objektif. Tidak begitu mementingkan fight kali ini mencari weakness point. Sudah memiliki crossbow of tank. Tidak dikeluarkan dahulu oleh seorang Mangzi kali ini. Masih konsisten untuk mendapatkan turretnya. Tapi kita lihat sebelah sini dari seorang Young Cassius menunggu dengan sangat sabar. Mencoba untuk memberikan vision juga. Dan kalau kita lihat kali ini, wave minionnya langsung bergerak ke arah tim Aura. Iya, tapi harus berhati-hati juga dari Aura kali ini. 70 detik lagi Lordnya akan muncul. Alter Ego mereka bisa aja untuk ngamanin Lord mereka yang pertama. Dan setidaknya kali ini mereka ngandangin tim Aura untuk stay di dalam base-nya. Dan net worth-nya masih diungguli oleh Alter Ego berbandingan 7.000 gold. Kali ini Mangzi, gimana caranya dia farming terus menerus. Dan bahkan kalau kita lihat Mangzi nggak ke pick off satu kali pun. Ini bikin dia ya pasti paling kaya. Ya 3047 dari 8 kill ada seorang Mangzi. Tapi kita lihat sana langsung ada Terence yang dibuka sama seorang Cassius. Bouncy ball membuka vision yang sangat besar untuk teman-teman dari Alter Ego. Rimichi berada di posisi paling depan dan berhasil di shelter sama seorang Clover. Pertukaran antara Rimichi dan juga Darkness. Pertukaran tidak begitu bagus untuk Alter Ego, tapi kita lihat di sisi lain juga Mangzi berhasil menerima damage cukup besar kali ini karena Death Sonata. Masih ada satu kata full, akankah mereka menyelesaikan ini ternyata? Tapi Yangnya di ejector dan berhasil di shuttle sama seorang Van Strong. Iya, barrier yang baik sekali dari Phoenix. Kalau kita lihat tadi benar-benar mengunci setidaknya Yamnya jangan sampai kabur. Kalau mereka bisa ngeculik satu lagi satu persatu kali ini setelah mereka kehilangan Armici tadi di arah mid, setidaknya Lord kali ini akan bisa dikontes oleh tim Aura. Kalau misalnya Alter Ego mau coba untuk komit, tapi kita lihat Mangzi kali ini sudah mulai membuka di Wild Charge oleh Phoenix dan bahkan Immortalnya pecah. Darkness dibuka di sana dan masih mencoba untuk
Hidup dari seorang Mauzi, tapi masih ada seorang Clover dengan zaman Forza. Malah terpanis dua kali ini akan Casey masih bisa untuk selamat dengan ada backup yang dimiliki sama Alter Ego. Lihat Van Dengan ada Storm-nya. Rimisi, masih ada Sally Boy juga di sini. Tapi itu belum bisa berikan damage yang cukup besar. Malah Sally Boy-nya tersiapkan di sebelah sana bersama dengan seorang Rimisi. 4 down dari tim Alter Ego. Aura memiliki kesempatan untuk mengambil Lord dan mencoba untuk membalikan keadaan dari game tersebut. Dibalikin keadaannya kali ini oleh tim Aura. Mereka tahu dua udah mulai hilang dan bahkan mereka komit banget untuk ngeculik satu persatu. Dan posisi yang bagus banget dari seorang Fanstrong ini benar-benar ngebuat tim Aura setidaknya bisa bernafas lebih lega kali ini. Dapetin setidaknya satu Lord yang bisa bantu mereka untuk push lane di arah atas. Dan kalau kita lihat kali ini Sally Boy pun berhasil terpick off 3 kali tanpa menghasilkan kill sama sekali. Agak sedikit sulit untuk Hayabusa. Tapi Hayabusa hanya untuk mengambil pick off terhadap seorang Digi. Karena kalau kita lihat Digi itu bertemu dengan Hayabusa nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Di Shadow Kill, di Shuriken, udah pasti bakal menerima damage sangat besar. Ditambah mereka juga punya Mauzi yang biasanya nge-finish. Tapi tadi openingnya tidak begitu bagus oleh tim Alter Ego. Sedangkan kalau kita lihat di sisi atas ini baris sudah dibuka sama seorang finish kali ini. Tapi Sally Boy, Mauzi masih mencoba untuk menghentikan Lord di sisi atas kali ini. Masih bisa sepertinya. Kali ini ada masih Lord pertama di Land of Dawn. Ya, tapi kita lihat di arah bawah, Army C-nya benar-benar mengganggu banget. Mereka dari tim Aura mereka harus berhati-hati banget sih. Bakal coba di-push Army C kali ini, tapi di arah mid juga sudah mulai pecah turret yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Yes. Akhirnya dari Aura mereka mendapatkan 2 objektif turret. Clover sudah memiliki Holy Crystal, sedangkan Godiva berkarah Blood of Despair. Cassius dengan adanya Athena Shield, akankah di sini item tersebut bisa menahan lah pergerakan yang dimiliki sama Aura? Kalau kita lihat, udah ada 2 Athena Shield dari sisinya Alter Ego, dari sisi Valiant dan juga sisi Kufra. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Mauzi pun, Armici. dan Sonata belum begitu sakit sepertinya, tapi ada Reverse Time dan juga Independent berserta dengan Vengeance, tapi damage yang diberikan oleh seorang Clover terlalu sakit. Dan berhasil men-shuttle seorang Rimisi, tapi di sisi lain, di sisi atas, kita lihat Godiva masih mencoba diganggu kali ini dengan line up yang dimiliki oleh Alter Ego, tapi mereka belum bertukar apapun. Ya, dari Alter Ego mereka mencoba untuk melakukan rotasi 4-1 kali ini. Mungkin bisa dibilang ya itu yang bisa dilakukan sama Aura kali ini. Dia coba untuk ngelihat siapa yang berada di lane-nya sendirian, itu bakal coba di pick off sama Aura. Siapapun itu, selama mereka bisa ngejar dari sisi gold juga. Dan memang sebenarnya itu juga yang dilakukan sama tim Aura. Mereka ngelakuin rotasi 4-1, di mana Jawhead-nya bakal coba untuk ngejaga lane atasnya biar nggak terlalu terpick off. Tapi kalau kita lihat Cassius ini udah mulai maju dan Mongzi lagi-lagi ngedapetin buff dari tim Aura. Ini akan mengganggu banget untuk seorang Clover karena dia butuh banget purple buff-nya, blue buff-nya untuk mendapatkan momentum dengan Zaman Force dan juga Synchro Vision plus Chrono Dash ya. Tapi itu tidak bisa terjadi dan juga red buff-nya akankah juga berhasil diambil kali ini sama tim Alter Ego. Sudah mulai dikepung sama tim Aura kali ini, dijaga benar-benar untuk dengan red buff ya. Tapi ingat 75 second lagi sebelum Lord kedua datang ke Land of Dawn. Kayaknya red buff-nya bakal diserahkan begitu saja ke Aura. Hanya Fanstrong yang memiliki buff, sedangkan Clover tidak. 70 second, 60 second bahkan sebelum Lord datang lagi ke Land of Dawn. Mereka akan mencoba bermain sabar. Alter Ego bakalan berhati-hati sih, karena mesti diperhatikan kalau Tamusnya sendirian di arah atas, cukup jauh. Backupnya nggak bakalan datang dari Armici. Kalau misalnya Alter Ego terlalu memaksakan, tapi Minion ternyata sedikit demi sedikit mencoba untuk mencicil damage ke arah inhibitor turret di arah mid. Yes, dan di sini minionnya agak sedikit berpihak juga ke arah Alter Ego karena ada kemampuan split push dari Rimisi dan juga Hayabusa. Ya, dan kali ini Phoenixnya coba untuk ngelihat ke arah atas, coba untuk menghentikan pergerakan minion yang nge-push terus menerus dari Alter Ego dan bahkan Aura. Mereka berdua sangat amat berhati-hati. Siapapun yang keculik, siapapun yang bisa ngedapetin Lord kali ini, itu bakal jadi momentum yang cukup penting sih. Betul, momentumnya bakal penting banget dan ini hanya tersisa 10 second untuk Lord kedua datang kembali ke Land of Dawn. Akhirnya Lord pulang kampung ke Land of Dawn kali ini. Dan Aura mencoba untuk bermain, mencoba melihat semua sisi ambush dan mencoba untuk memberitahu di manakah vision dari tim Alter Ego sendiri. Sedangkan mereka mulai mengeluarkan time bomb kali ini, mulai dimakanin sama seorang Cassius di sana. Lordnya sudah 2 bar, akan di reset dengan adanya keberadaan dari tim Aura. Tapi lihat Fanstrongnya benar-benar diincar banget oleh seorang Cassius kali ini.
berhasil dicicil, tapi kali ini bakal mukul mundur dari Aura sendiri. Mereka nggak akan terlalu memaksakan. Minionnya juga udah mulai masuk dan itu bagus banget sih menurut aku dari Cassius. Dia benar-benar berani banget ngincer ke arah seorang Pasrong. Kali ini Death Zone datang berhasil dibuka, tapi ada Cassius langsung masuk dengan Terence. Tapi Wild Charge belum bisa memberikan damage yang cukup banyak, malah membuka crossbow attack dari seorang Bauzi di situ berhasil memberikan damage ke arah seorang. Oh my god, Clover-nya berhasil mendapatkan monster kill. Akankah game ini menjadi game comeback? Oh, double kill! Di sebelah sana, Mauzi berhasil mendapatkan triple kill-nya. Kali ini bakal coba dibalikin keadaannya sedikit demi sedikit oleh seorang Mauzi. 3 untuk 3 dibalaskan di area Lord Pit tadi. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat agak sedikit sulit menangkap seorang Harit ya. Gimana caranya, kayak bener-bener licin banget permainan dari seorang Clover. Dan kita tahu pun Funstrong di awalnya dia udah ngecicil dengan Dead Sonata. Betul sekali, tapi Mauzi di sini Sally Boy mengarah ke arah Rose Gold Meteor, sedangkan kita udah lihat juga ada Twilight Armor, Queen's Wing, dan Rose Gold Meteor datang dari seorang Rimichi. Iya, mereka bakal coba untuk ngambil buff terlebih dahulu kali ini dari kedua tim. Dan kalau kita lihat reply by Realme-nya, sebenarnya barriernya bagus banget nutup pergerakan dari teman-teman Alter Ego. Dan bahkan Phoenix-nya tadi Wild Charge juga untuk bisa dibilang ya cicil damage-nya. Tapi memang Mauzi free banget dengan crossbow of tank. Dan lihat, Clover-nya benar-benar enjoy banget dengan adanya Synchro Vision dan bahkan Chronoris di area yang bisa dibilang cukup sempit. Cukup sempit dan memberikan damage yang sangat besar gitu loh dengan ada Synchro Vision yang AOE-nya sebenarnya lumayan sih. Tapi di situ juga seorang Rimichi dan juga Mauzi di situ ya. Iya. Sebenarnya warnya kalau misal dia udah bilang benar-benar nempel-nempel juga dari tim Alter Ego punya kemampuan dari seorang Cassius. Tamus, tapi kita lihat sana Cassius dengan adanya reverse time bouncing ball di situ sudah dibuka. Godiva masih mencoba untuk mundur di sini flame shot, tapi masih ada Rimichi yang memberikan PR lagi untuk tim Aura dengan split pushnya kali ini ditambah dengan Hayabusa di sisi bawah. Iya, kali ini bakal masih berhati-hati. Ini Lord yang kedua, tapi kedua tim benar-benar coba untuk nggak salah langkah ya. Gak salah langkah sama sekali, tapi Cassius Terence revenge kena 2 di sebelah tapi dia sana. Sendirian sih. Rhapsody, reverse time, Synchro Vision, Wild Charge untuk keluar kali ini tidak ingin memaksakan, tapi Rimichi menerima damage yang cukup besar. Tapi Lordnya hanya tersisa 2 bar lagi, masih mencoba dilanjutkan kah? Tapi kita lihat sebelah sana. Oh, bakal di reset kali ini, tapi kita lihat di situ langsung ada Clover dengan ada yang Synchro Vision, Chrono Dash kali ini mencoba mendapatkan kill-nya, tapi kita lihat situ bawah sih cukup sekarat dan dipaksa untuk sedikit pulang dengan Clover. Oh my god, di sini 3 down dari tim Alter Ego. Dan kali ini Aura, mereka bisa komit ke arah Lord kalau mereka mau. Tapi kita lihat Yamnya sudah mulai ketahuan kali ini. Mauzi bakal coba dikejar. Clover membuka zaman force kali ini. Mauzi masih bisa tarik ulur dan bahkan Yamnya juga harus terpick off begitu saja. Menyisakan Mauzi sendirian. Apakah Lordnya kali ini bakal diambil sama tim Aura dan mendrag game ini untuk di game ketiga. Tapi di atas, kalau kita lihat di atas, minionnya sudah bergerak karena tim Aura kali ini. Walaupun sudah bisa dijaga juga, tapi Lordnya akan disecure oleh tim Aura. Ya masih Lord kedua, masih bisa di take down oleh tim Alter Ego. Kalau misalnya mereka mau coba untuk nge-cut Lordnya secepat mungkin masih bisa untuk tarik ulur lagi di arah late game. Ini udah late banget sih, masuk menit 20. Dan Clover udah pede banget. Clover udah beda banget karena memang dia udah ya bisa dibilang ya dia tahan badan aja paling depan, dia kasih posisi ke arah Funstrong dan bahkan lihat Mauzi-nya dimajuin kali ini. Zaman Force Chrono Dash kali ini mencoba mengincar ke sisi paling depan tapi tidak ingin terlalu dipaksakan. 7-6 kali ini dibikin sama seorang Godiva, mencoba untuk memberikan damage juga ke arah tim Alter Ego kali ini. Kalau kita lihat secara item sebenarnya teman-teman sini udah kedua belah pihak udah memiliki item yang cukup sama. Dan networknya bakal dikejar sama tim Aura kali ini. Oh my god. Dibalikin loh. Lordnya kali ini bakal bergerak ke arah tengah dan langsung nge-charge ke arah outer turret yang di arah tengah. Tapi kita lihat Terence juga masih dibuka dengan ada time journey kayak serius kali ini. Bakal jadi makanan kah? Masih mencoba untuk mundur tapi tidak bisa kali ini. Ya mau mengincar karena siapakah kali ini? Godiva masih cukup tertanki di sana. Clover berhasil mendapatkan kill lanjutan. 2 berhasil disiasat dari tim Alter Ego. Mereka hanya bisa mengincar dan menunggu di dalam base. Tidak bisa berbuat banyak kali ini dari Alter Ego. Dan Godiva berhasil untuk mendapatkan lagi turret di arah atas kali ini. Inhibitornya bakal dimulai dipukulin di arah mid kali ini. Rimichi terkena reverse line. Bahaya di sebelah sana, bakal kuat Shadow mencoba untuk mundur tapi tidak bisa. Sally Boy berhasil di shutdown. Mauzi akankah bisa mendefense hal tersebut? Karena masih lama banget dari teman-teman Alter Ego untuk respawn kali ini. Wah, sulit sih. Kita akan drag game ini ke game yang ketiga. Poin yang kedua
kedua berhasil diamankan oleh tim Aura. Disamakan kedudukannya 1 sama kali ini. Memang sebenarnya agak sedikit sulit sih ketika kalau misalnya kita coba drag terus ke arah late gamenya, kasih ke rangernya free positioning lagi, kasih rangernya item. Ini bakal sedikit sulit karena memang yang kita tahu one ketika mau coba untuk buka crossbow of tank dia harus pecahin weakness point-nya dulu. Kalau dia nggak dapet weakness point-nya, crossbow of tank-nya nggak akan muncul. Ya, dan itu juga kalau kita lihat seorang Sally Boy ini nggak bisa berbuat banyak dengan Hayabusanya gitu. Oke, split push, habis split push ketika dia join war dengan adanya seorang Jawhead, dia nggak bisa ngedodge begitu banyak gitu loh. Langsung aja dilempar, diambil sama teman-temannya, dipunish dan di shutdown. Apalagi dari first time juga dari seorang Digi. Iya, dan memang tarik ulur yang cukup lama dari kedua tim. Kalau kita lihat di lore yang kedua dan item build-nya kali ini dari game kita yang kedua, Van Strong dengan MVP-nya kali ini 7-1-12. Dia udah bikin WON juga, Win of Nature.